Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang sangat mulia. Allah berkali-kali menyebut kata mukmin yang berarti orang yang beriman dengan berbagai macam derivasinya, diulang sebanyak 879 kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu sangat penting bagi seorang muslim, karena tanpa iman manusia hanyalah raga kosong dan tidak berarti. Lalu apa itu definisi iman? Secara etimologis, iman berarti percaya. Sedangkan secara terminologis, iman diformulasikan sebagai bentuk pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan dan karya nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna asy-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Dalam ayat ini disebutkan kata al-mu'minun. Dalam disiplin ilmu morfologi disebut sebagai isim fa'il yang berbentuk jamak mudzakkar, plural laki-laki. Namun ini tidak dikhususkan hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi untuk maksud universal, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Apa saja karakteristik tersebut? Yang pertama adalah mereka yang ketika disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Hatinya diliputi dengan rasa takut sebagai bentuk mengagungkan asmanya. Yang kedua adalah mereka yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah kuat imannya, baik itu dibacakan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan kebaikan ini dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. Lalu Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Hadis ini menjelaskan tentang besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran di hari-hari biasa. Tentu ketika Al-Quran ini dibaca pada bulan Ramadan akan lebih dilipat gandakan pahalanya, karena Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ciri selanjutnya adalah mereka yang bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah. Ketika mereka sedang ada dalam masalah,
ketika mereka sedang ditimpa sebuah musibah, mereka tidak pernah terburu-buru untuk mengeluh di media sosial, tidak pernah curhat kepada tetangga, apalagi mendatangi kepada dukun. Orang yang beriman akan selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yakin hanya Allah lah tempat curhat terbaik. Yang selanjutnya adalah mereka yang selalu menjalankan sholat dengan sempurna syarat dan rukunnya, dilakukannya tepat waktu, sedangkan jiwanya khusyuk mengikuti gerak lahiriah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang gemar berinfak di jalan Allah, meliputi membayar zakat, bersedekah, memberikan nafkah kepada keluarga, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Demikianlah para pemirsa, 5 ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Maka barang siapa yang memiliki ciri-ciri tersebut, Allah akan menyediakan pahala yang sangat besar berupa darajatun 'inda rabbihim, derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di sisi Allah. Kemudian diberikan imbalan berupa maghfirah atau ampunan, warizqun karim, dan rizki yang mulia, rizki yang berkah. Mengenai besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang beriman, lalu bagaimana dengan para perempuan yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena sedang dalam keadaan haid, nifas, ataupun melahirkan? Apa benar perempuan bisa disebut manusia yang kurang akal, kurang agamanya, atau kurang imannya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, uzur ibadah bagi seorang perempuan karena sebab haid, nifas, ataupun melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal ini tidak menjadikan perempuan menjadi manusia kelas 2, apalagi sebagai alat diskriminasi bagi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Karena manusia atau perempuan yang dalam hal ini sedang mengalami uzur tersebut adalah dalam rangka mentaati perintah Allah. Karena di sini Allah sendiri yang melarangnya, maka Allah tentu akan menyiapkan pahala tersendiri bagi perempuan atau bagi siapapun itu yang sedang mentaati perintahnya. Perempuan yang sedang dalam keadaan uzur tersebut juga bisa menggantikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, semisal memperbanyak bacaan zikir, memperbanyak sholawat, bisa memberikan makanan berbuka untuk fakir miskin, dan kebaikan-kebaikan atau ibadah sosial lainnya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Sekian, wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.